Halo pelajar semua, khususnya kalian yang sekarang duduk di bangku SMA kelas 10. Berjumpa dengan saya, Ibu Luki, dalam video pembelajaran barisan dan deret. Barisan dan deret. Materi barisan dan deret ini dibagi menjadi 3 bagian. Pada bagian pertama, mengenai pengertian barisan dan pengertian deret. Bagian kedua adalah mengenai barisan aritmetika dan deret aritmetika. Bagian ketiga adalah barisan geometri dan deret geometri. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki pola tertentu antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Jika bilangan pertama yang disebut suku pertama adalah U1, bilangan kedua yang disebut suku kedua adalah U2, bilangan ketiga yang disebut suku ketiga adalah U3, demikian seterusnya, serta bilangan ke N yang disebut suku ke N adalah UN, maka barisan bilangan itu ditulis sebagai berikut: U1, U2, U3, UN. Deret bilangan. Jika suatu barisan bilangan U1, U2, U3, UN dijumlahkan, maka barisan tersebut akan menjadi sebuah deret dan ditulis U1 plus U2 plus U3 plus plus UN. Bagian kedua dimulai dengan barisan aritmetika. Sebelum sampai pada pengertian barisan aritmetika, maka silahkan untuk menyimak beberapa ilustrasi berikut ini. Pada ilustrasi yang pertama, terlihat gambar sebuah penggaris berukuran 10 cm. Pada penggaris tersebut terdapat angka-angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 10. Urutan angka-angka ini mempunyai selisih yang sama. Dari 0 ke 1, itu selisihnya 1, 1 ke 2, 1, 2 ke 3 juga 1, demikian seterusnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa pada angka yang tertulis di atas terdapat selisih yang sama antara dua suku berurutan, yakni 1. Pada ilustrasi yang kedua, terlihat tampilan sebuah gedung bioskop. Pemilik bioskop mengkondisikan banyaknya kursi paling depan adalah 25. Kemudian pada baris kedua, 30 kursi. Selanjutnya baris di belakangnya lagi yaitu baris ketiga sebanyak 35 kursi. Demikian penataan seterusnya sampai pada baris terakhir. Dari penataan kursi di atas, kita mendapatkan urutan angka yang bisa membentuk barisan, yaitu 25, 30, 35, 40, 45, dan seterusnya.
Ilustrasi yang ketiga, terdapat gambar speedometer. Pada speedometer kendaraan bermotor, terdapat angka-angka yang dapat ditulis secara berurutan. Pada contoh ini, angka-angka tersebut adalah 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. Dari angka-angka yang sudah tertulis, dapat dilihat bahwa selisih dua suku yang berurutan itu adalah sama atau tetap, yaitu 10. Dari ketiga ilustrasi di atas, marilah kita temukan apa itu yang disebut dengan barisan aritmetika. Pada ilustrasi pertama, kita menemukan barisan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya hingga 10. Bisa kita lihat bahwa jarak antara angka 1 dengan angka berikutnya atau bilangan yang 1 dengan bilangan berikutnya, jaraknya selalu sama. Untuk barisan ini, jarak antar bilangan adalah 1. Pada ilustrasi gedung bioskop, kita menemukan barisan 25, 30, 35, dan seterusnya. Bisa dilihat bahwa jarak bilangan pertama dengan bilangan kedua adalah 5. Bilangan kedua dengan bilangan ketiga juga 5. Demikian seterusnya. Jadi barisan ini mempunyai jarak yang tetap, yaitu 5. Pada ilustrasi yang ketiga, yaitu angka pada speedometer, kita temukan barisan 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Jarak dari masing-masing bilangan yang berdekatan itu sama, yaitu 10. Dari ketiga contoh barisan di atas, ini semuanya mempunyai ciri yang sama, yakni jarak pada suatu bilangan dengan bilangan berikutnya selalu sama atau selalu tetap. Dengan kata lain, bahwa selisih antara sebuah suku dengan suku sebelumnya adalah tetap. Barisan dengan ciri selisih dua suku berurutannya sama disebut dengan barisan aritmetika. Selisih dua suku berurutan ini disebut beda, dilambangkan dengan huruf B kecil, dinyatakan melalui hubungan UN dikurangi UN-1 sama dengan B. Menentukan rumus suku ke N pada barisan aritmetika. Diketahui sebuah barisan aritmetika 25, 30, 35, 40, dan 45. Terlihat bahwa jarak antara tiap sukunya ini tetap. Terlihat bahwa suku pertamanya atau A adalah 25, sedangkan selisih tiap suku berurutan atau kita sebut beda adalah 5. Untuk suku kedua atau disebut U2, besarnya adalah 30, di mana 30 ini dapat juga kita tulis menjadi 25 ditambah 1 kali 5. Untuk U3 atau suku ketiga
di mana besarnya sama dengan 35, dapat kita tulis menjadi 25 ditambah 2 kali 5. Untuk U4 atau suku keempat yang besarnya 40, dapat kita tulis menjadi 25 ditambah 3 kali 5. Untuk rumus suku ke N yang biasa ditulis atau dilambangkan dengan UN, dapat disimpulkan bahwa UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Contoh pertama, barisan aritmetika. Seorang pemilik bioskop mengkondisikan banyaknya kursi paling depan adalah 25. Kemudian baris di belakangnya, yakni baris kedua, sebanyak 30. Kemudian baris ketiga 35 dan baris keempat 40. Demikian seterusnya. Berapakah banyaknya kursi yang harus disiapkan untuk baris ke-12? Dari soal ini dapat ditemukan sebuah barisan dimulai dari 25, kemudian 30, 35, 40, dan seterusnya. Diketahui bahwa A sama dengan 25 dan B sama dengan 5. Kemudian yang ditanyakan adalah suku ke-12 atau U12. Penyelesaian. Kita tulis rumus umum barisan aritmetika, yaitu A ditambah N-1 kali B. U12 atau suku ke-12 adalah A plus 12 min 1 kali B. Substitusi A sama dengan 25 dan B sama dengan 5, sehingga diperoleh U12 sama dengan 25 ditambah 11 kali 5. U12 sama dengan 25 ditambah 55. U12 sama dengan 80. Dengan demikian, kursi yang harus disiapkan untuk baris ke-12 adalah sebanyak 80. Contoh kedua, barisan aritmetika. Jumlah produksi barang sebuah perusahaan pada bulan pertama adalah 1000 buah. Jika jumlah produksi pada bulan ke-10 mencapai 2800 buah, maka berapakah kenaikan produksi rata-ratanya setiap bulan? Dari soal ini diketahui bahwa suku pertama atau A-nya 1000. Kemudian suku ke-10 atau U10 sama dengan 2800. Yang ditanyakan adalah B atau beda. Penyelesaian. Kita tulis dulu rumus umum barisan aritmetika, yakni UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Untuk U10, maka N kita ganti dengan 10. Substitusi U10 menjadi 2800 dan A menjadi 1000. Dari perhitungan ini, kita mendapatkan B atau beda sama dengan 200. Suku tengah barisan aritmetika.
Misalkan suatu barisan aritmetika dengan banyaknya suku adalah ganjil atau banyaknya suku adalah 2K-1, dengan K adalah bilangan asli lebih dari 2. Maka suku tengah barisan aritmetika itu adalah suku ke K atau biasa juga disebut dengan UK. Rumus suku tengah UK ditentukan oleh hubungan UK sama dengan setengah dikalikan jumlah dari U1 ditambah U2K-1. Contoh penggunaan rumus suku tengah pada barisan aritmetika. Diketahui barisan aritmetika 3, 5, 7, 9, 95. Pertanyaan A, tentukan suku tengahnya. Pertanyaan B, suku keberapakah suku tengahnya itu? Diketahui A sama dengan 3, B sama dengan 2, UN sama dengan 95. Kemudian yang ditanyakan adalah suku tengah, yakni UK serta K. Penyelesaian. Kita tulis dulu rumus suku tengah, yakni UK sama dengan setengah dikalikan jumlah dari suku pertama dan suku terakhir. Karena suku pertama itu adalah 3 dan suku terakhir adalah 95, maka diperoleh UK sama dengan setengah kali 3 ditambah 95, sehingga nilai UK atau nilai suku tengahnya adalah 49. Selanjutnya kita akan mencari bahwa untuk suku tengah yang bernilai 49 ini merupakan suku keberapa. Kita mulai dengan menuliskan rumus umum suku ke N, yakni UN sama dengan A ditambah N-1 kalikan B. Ini N-nya kita ganti dengan K. Kemudian UK-nya juga kita ganti 49, A-nya kita ganti dengan 3, dan B-nya kita ganti dengan 2. Diperoleh persamaan 49 sama dengan 2K plus 1, sehingga K diperoleh 24. Dengan demikian, suku tengah yang tadi itu bernilai 49 merupakan suku yang ke-24. Sisipan pada barisan aritmetika. Jika di antara dua bilangan X dan Y disisipkan sebanyak K buah bilangan, sehingga bilangan-bilangan semula dengan bilangan-bilangan yang disisipkan membentuk barisan aritmetika, maka nilai B atau yang disebut beda pada barisan aritmetika yang terbentuk dapat ditulis menggunakan hubungan B sama dengan Y min X per K plus 1, dengan X dan Y anggota himpunan bilangan real, X tidak sama dengan Y, dan K anggota bilangan asli. Contoh sisipan pada barisan aritmetika. Di antara bilangan-bilangan 7 dan 103 disisipkan sebanyak 31 buah bilangan, sehingga bilangan-bilangan semula dengan bilangan-bilangan yang disisipkan membentuk barisan aritmetika. Tentukan rumus suku ke N barisan tersebut. Diketahui X sama dengan 7, Y sama dengan 103, dan K sama dengan 31. Ditanyakan rumus UN.
Penyelesaian. Kita mulai dengan menuliskan rumusnya, yakni Y min X per K plus 1 dengan Y sama dengan 103, X sama dengan 7, dan K sama dengan 31. Diperoleh B sama dengan 3. Lanjutkan dengan menuliskan rumus umum barisan aritmetika, yakni UN sama dengan A plus N-1 kali B. Substitusi A dengan 7 dan B dengan 3. Diperoleh UN sama dengan 7 ditambah 3N min 3. Sehingga rumus umumnya adalah UN sama dengan 3N plus 4. Bagian selanjutnya adalah deret aritmetika. Sebelum sampai kepada rumus umum deret aritmetika, maka berikut ini akan ditampilkan beberapa penggunaan atau aplikasi deret aritmetika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menghitung jumlah produksi genting pada akhir tahun. Sebuah perusahaan genting Sokajaya memproduksi genting 3.000 buah pada bulan pertama. Karena permintaan terus meningkat, maka jumlah produksi ditambah sebesar 500 buah setiap bulannya. Maka, berapakah jumlah total produksi genting perusahaan itu selama 1 tahun? Contoh kedua, aplikasi deret aritmetika dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk menghitung jumlah hasil investasi. Seorang siswa SMA menabung dengan selisih kenaikan tabungan antar bulan tetap. Pada bulan pertama, dia menabung 50.000. Bulan kedua 55.000 dan bulan ketiga 60.000. Begitu seterusnya. Pertanyaannya, berapakah besar tabungan siswa tersebut selama 2 tahun? Contoh ketiga dari penerapan deret aritmetika adalah untuk menghitung jumlah keuntungan dari hasil berdagang selama 12 bulan. Keuntungan seorang pedagang bertambah setiap bulan dengan jumlah yang sama. Jika keuntungan pada bulan pertama adalah sebesar 460.000 dan pertambahan keuntungan tiap bulannya adalah 180.000, maka berapakah jumlah seluruh keuntungan hingga bulan ke-12? Rumus jumlah N suku pertama deret aritmetika. Jumlah N suku pertama deret aritmetika dilambangkan dengan Sn dan ditentukan oleh Sn sama dengan A ditambah A plus B ditambah A plus 2B ditambah titik-titik ditambah UN min 2B ditambah UN min B ditambah UN. Ini persamaan Sn yang pertama. Jika urutan dibalik, akan diperoleh Sn sama dengan UN ditambah UN min B ditambah UN min 2B ditambah titik-titik ditambah A plus 2B ditambah A plus B ditambah A.
Ini persamaan SN yang kedua. Kemudian dari persamaan 1 dan 2 dijumlahkan, maka akan diperoleh 2SN sama dengan A plus UN ditambah A plus UN ditambah A plus UN ditambah titik-titik ditambah A plus UN. Ini A plus UN ini ditambahkan sebanyak N kali, sehingga diperoleh 2SN sama dengan N kalikan A plus UN. Setelah itu kita peroleh SN sama dengan N per 2 kali A plus UN, atau SN sama dengan N per 2 2A plus N-1 kali B. Sekarang marilah kita bahas contoh pertama dari penggunaan rumus jumlah suku ke N pada deret aritmetika. Keuntungan seorang pedagang bertambah setiap bulan dengan jumlah yang sama. Jika keuntungan bulan pertama adalah Rp460.000 dan pertambahan keuntungan tiap bulannya sebesar Rp180.000, maka hitung jumlah keuntungan sampai bulan ke-12. Diketahui A sama dengan 460.000, B sama dengan 180.000, dan N sama dengan 12. Ditanyakan S12. Penyelesaian dimulai dengan menuliskan rumus jumlah suku ke N pada deret aritmetika, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A plus N-1 kali B. Untuk S12, maka N diganti dengan 12. Kemudian A diganti 460.000, B diganti dengan 180.000. S12 sama dengan 6. 6 ini dari 12 dibagi 2 dikalikan 920.000. Ini diperoleh dari 2 kali 460.000 ditambah 11. 11 itu dari 12 min 1 dikalikan 180.000. S12 sama dengan 6 dikalikan 920.000 ditambah 1.980.000. 1.980.000 ini diperoleh dari perhitungan sebelumnya, yakni 11 kali 180.000. S12 sama dengan 6 kali 2.900.000. S12 sama dengan 17.400.000. Dengan demikian, seluruh keuntungan pedagang tersebut selama 12 bulan adalah Rp17.400.000. Contoh kedua dari penggunaan rumus jumlah suku ke N pada deret aritmetika. Seorang siswa SMA menabung dengan selisih kenaikan tabungan antar bulannya tetap. Tabungan bulan pertama 50.000, bulan kedua 55.000, dan bulan ketiga 60.000. Begitu seterusnya. Pada bulan keberapakah tabungan siswa tersebut berjumlah 375.000? Diketahui
A sama dengan 50.000, B sama dengan 5.000, dan SN sama dengan 375.000. Ditanyakan N. Penyelesaian. Dimulai dengan menuliskan rumus jumlah suku ke N deret aritmetika, yaitu SN sama dengan N per 2 dikalikan 2A plus N-1 kali B. Selanjutnya, SN diganti dengan 375.000, kemudian A diganti dengan 50.000, dan B diganti dengan 5.000. Pada perhitungan sebelumnya, terdapat perkalian setengah, yaitu dari N per 2. Maka, untuk memudahkan perhitungan, kita kalikan kedua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan, dengan 2. Diperoleh 750.000. 750.000 ini adalah dari 375.000 dikalikan 2. Sama dengan N. N ini dari N per 2 kali 2. Dikalikan 100.000 diperoleh dari 2 kali 50.000 ditambah 5.000 N dikurangi 5.000. Ini diperoleh dari membuka kurung N-1. Pada perhitungan ini, ruas kirinya tetap, yaitu 750.000. Sedangkan ruas kanan diperoleh dari hasil perkalian N dengan angka yang di dalam kurung, yaitu 5.000 N kuadrat diperoleh dari N kali 5.000 N. Kemudian 95.000 N itu diperoleh dari N kali 95.000. 95.000 ini diperoleh dari 100.000 dikurangi 5.000. Selanjutnya, ruas kiri dan kanan kita kurangi dengan 750.000. Diperoleh ruas kirinya adalah 0, kemudian ruas kanannya menjadi 5.000 N kuadrat ditambah 95.000 N dikurangi 750.000. Kita bagi ruas kiri dan kanan dengan 5.000. Diperoleh 0 sama dengan N kuadrat ditambah 19N dikurangi 150. Dengan pemfaktoran diperoleh 0 sama dengan N-6 dikalikan N plus 25. Diperoleh N sama dengan 6. Dengan demikian, siswa tersebut mempunyai uang Rp375.000 pada bulan ke-6. Kita masuk pada bagian ketiga yang dimulai dengan barisan geometri. Untuk mendukung pengertian barisan geometri, maka simaklah beberapa ilustrasi berikut ini. Ilustrasi pertama adalah mengenai pembelahan diri bakteri. Terlihat pada gambar pembelahan bakteri yang berkembang biak menjadi 2 kali lipat. Bakteri A berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit dan membentuk sebuah barisan 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Ilustrasi kedua adalah menghitung keuntungan.
Sebuah pabrik mempunyai keuntungan 2 kali lipat setiap bulannya, dimulai dari keuntungan 60 juta, 120 juta, 240 juta, dan seterusnya. Keuntungan-keuntungan ini membentuk suatu barisan. Dari ilustrasi di atas, kita ambil pola barisannya. Kita ambil pola barisan dari pembelahan diri bakteri, yaitu 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Dapat kita lihat bahwa suku kedua dibandingkan dengan suku pertama, yaitu 2 dibandingkan 1, akan sama dengan suku ketiga dibandingkan dengan suku kedua, yakni 4 dibagi 2. Juga akan sama dengan suku keempat dibandingkan dengan suku ketiga, yaitu 8:4. Perbandingan itu semua sama dengan 2. Pola barisan seperti ini dinamakan barisan geometri. Barisan yang mempunyai perbandingan tetap pada setiap 2 suku berurutan dinamakan barisan geometri. Perbandingan tetap ini disebut rasio, dilambangkan dengan huruf R kecil, dan ditulis melalui hubungan UN per UN-1 sama dengan R. Rumus suku ke N barisan geometri. Kita ambil barisan 2, 6, 18, 54, dan 162. Terlihat bahwa perbandingan tiap sukunya sama, yaitu 3. Terlihat juga bahwa A sama dengan 2 dan R sama dengan 3. Untuk menemukan rumus suku ke N barisan geometri, maka kita akan melihat pola dari suku-sukunya. Kita mulai dengan U1. U1 sama dengan 2, dan 2 ini dapat kita tulis menjadi 2 kali 3 pangkat 0. U2 sama dengan 6, dan 6 ini dapat ditulis menjadi 2 kali 3 pangkat 1. U3 sama dengan 18, dan 18 ini bisa ditulis menjadi 2 kali 3 pangkat 2. U4 sama dengan 54, dan 54 ini sama dengan 2 kali 3 pangkat 3. Kita lihat hubungannya bahwa untuk N sama dengan 4 atau U4 ini, maka pangkat dari 3 adalah 3. Dengan demikian, rumus suku ke N barisan geometri dapat dituliskan menjadi UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Contoh soal yang pertama dari barisan geometri. Bakteri A berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit. Setelah 15 menit, banyak bakteri menjadi 400. Banyaknya bakteri setelah 30 menit adalah ... Diketahui jumlah bakteri pada 15 menit pertama adalah 400. 15 menit pertama ini adalah U4. Sedangkan perbandingannya yaitu R sama dengan 2. Ditanya U7. Penyelesaian.
Dimulai dengan menuliskan rumus umum barisan geometri, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Untuk U7, maka N diganti dengan 7, sehingga N-1 sama dengan 6. Maka persamaannya menjadi U7 sama dengan A kali R pangkat 6. Kemudian R pangkat 6 bisa dipisah menjadi R pangkat 3 kali R pangkat 3, sehingga persamaannya menjadi U7 sama dengan A kali R pangkat 3 kalikan R pangkat 3. Selanjutnya, untuk A kali R pangkat 3 ini merupakan U4, di mana harga dari U4 sama dengan 400. Selain itu, nilai dari R adalah 2, sehingga diperoleh persamaan U7 sama dengan 400 kalikan 2 pangkat 3. Diperoleh U7 sama dengan 3200. Dengan demikian, banyaknya bakteri setelah 30 menit adalah 3200. Contoh kedua barisan geometri. Pertambahan penduduk setiap tahun suatu desa mengikuti aturan barisan geometri. Pada tahun 2010, jumlah penduduk desa itu 24 orang. Tahun 2012 berkembang menjadi 96 orang. Tentukan banyaknya penduduk desa tersebut pada tahun 2015. Diketahui A sama dengan 24 dan U3 sama dengan 96. Ditanya U6. Penyelesaian. U3 sama dengan A kali R pangkat 2. Ingat, jika N-nya itu 3, maka N-1 sama dengan 2, sehingga persamaan untuk U3 sama dengan A kali R pangkat 2. Kita ganti U3 sama dengan 96 dan A dengan 24, maka persamaannya menjadi 96 sama dengan 24 kali R kuadrat. Diperoleh R kuadrat sama dengan 4, sehingga R sama dengan 2. U6 sama dengan A kali R pangkat 5 dengan A-nya 24 dan R-nya 2, sehingga perkalian menjadi 24 kali 2 pangkat 5, yaitu 768. Dengan demikian, banyaknya penduduk desa pada tahun 2015 sebanyak 768 orang. Sekarang kita akan membahas mengenai deret geometri. Sebelum sampai kepada rumus umum deret geometri, maka silahkan menyimak ilustrasi dari penerapan deret geometri pada kehidupan sehari-hari. Contoh pertama dari aplikasi deret geometri adalah menghitung panjang lintasan bola yang dipantulkan. Contoh kedua dari aplikasi deret geometri adalah menghitung panjang lintasan pesawat terbang.
Contoh ketiga, menghitung jumlah hasil produksi. Rumus umum deret geometri. Jumlah n suku pertama deret geometri U1 plus U2 plus U3 plus titik-titik plus UN-2 plus UN-1 plus UN ditentukan dengan menggunakan hubungan Sn sama dengan A dikalikan 1 min R pangkat N per 1 min R. Rumus ini digunakan jika R lebih kecil dari 1. Atau Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 per R min 1. Rumus ini dipakai jika R lebih besar dari 1. Contoh pertama dari deret geometri. Sebuah pesawat terbang melaju dengan kecepatan 300 km per jam pada menit pertama. Kecepatan pada menit berikutnya adalah 1,5 kali dari kecepatan sebelumnya. Panjang lintasan seluruhnya dalam 4 menit pertama adalah titik-titik. Diketahui A sama dengan 300 dan R sama dengan 3/2. Ditanyakan S4. Penyelesaian. Kita tuliskan rumus dari deret geometri. Karena R lebih besar dari 1, maka rumus yang kita tulis adalah Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1. A diganti dengan 300 dan R diganti dengan 3/2. Sn sama dengan 300 dikalikan 81/16. 81/16 diperoleh dari 3/2 pangkat 4. Kemudian dikurangi 16/16. 16/16 ini adalah dari 1 per setengah. Setengah adalah dari 3/2 dikurangi 1. Sn sama dengan 300 kali 65/16. 65/16 ini diperoleh dari 81/16 dikurangi 16/16. Kemudian seluruhnya dikalikan 2. 2 ini adalah hasil dari pembagian dengan setengah. Maka hasil akhirnya adalah 2437,5. Dengan demikian, panjang lintasan dari pesawat terbang dalam 4 menit pertama adalah 2437,5 kilometer. Contoh kedua dari pemakaian deret geometri. Hasil produksi kerajinan dari seorang pengusaha setiap bulannya meningkat mengikuti barisan geometri. Produksi bulan pertama 150 unit dan pada bulan keempat sebanyak 4050 unit. Hasil produksi selama 5 bulan adalah diketahui A sama dengan 150 dan U4 4050. Ditanyakan S5. Penyelesaian.
Kita mulai dengan perbandingan antara U4 dengan U1. Nilai dari U4 adalah 4050 dan nilai dari U1 atau A sama dengan 150. Di sisi lain, U4 adalah A kali R pangkat 3. Kemudian U1 itu juga sama dengan A. Sehingga kita mempunyai persamaan A kali R pangkat 3 per A sama dengan 27. Angka 27 diperoleh dari 4050 dibagi dengan 150. Selanjutnya, dari A kali R pangkat 3 dibagi A akan menjadi R pangkat 3. Maka persamaan selanjutnya adalah R pangkat 3 sama dengan 27. Untuk R pangkat 3 sama dengan 27 diperoleh R sama dengan 3. Kita mulai dengan menuliskan rumus dari deret geometri. Karena di sini R sudah ketemu 3, di mana 3 ini adalah lebih besar dari 1, maka rumus yang kita tulis adalah Sn sama dengan A dikalikan R pangkat N-1 per R-1. Untuk yang ditanyakan adalah S5, maka N diganti dengan 5. Selain itu, A diganti 150 dan R diganti 3. Maka akan diperoleh 150 dikalikan 243-1 per 2. S5 sama dengan 75 dikalikan 242. Hasilnya adalah 18.150. Dengan demikian, hasil produksi selama 5 bulan dari pengusaha itu adalah sebanyak 18.150 unit kerajinan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan membuat kalian semangat.